Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bisnis plan e-commerce untuk produk lokal. Materi yang pertama akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada eksekutif summary. Jasa Connect adalah platform e-commerce yang menyediakan berbagai layanan digital dan profesional, menghubungkan pelanggan dengan penyediaan jasa berkualitas. Layanan yang disediakan mencakup desain grafis, pembuatan konten, konsultasi bisnis, pengembangan produk, pelatihan keterampilan, dan banyak lagi. Platform ini menawarkan sistem pencocokan berbasis AI, pembayaran aman atau escrow, dan sistem penilaian untuk memastikan kualitas dan kepuasan pengguna. Yang kedua ada analisis pasar. Yang pertama target pasar. 1. Individu freelancer yang memerlukan jasa desain grafis, pemasaran atau pengembangan pribadi. Profesional muda yang membutuhkan pelatihan atau konsultasi untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua Gen Z, mahasiswa dan konten kreator yang membutuhkan jasa desain, editing video, penulisan konten atau pengembangan portofolio. Yang ketiga UKM dan startup, usaha kecil dan menengah yang membutuhkan jasa profesional dalam pengembangan produk, branding, pemasaran, dan digitalisasi. Yang kedua ada segmentasi pasar. 1. Demografis, usia 17 sampai 25 tahun, pendapatan mulai dari 2 juta untuk Gen Z dan 5 juta ke atas untuk profesional dan UKM. Yang kedua ada psikografis, individu yang menghargai waktu, efisiensi, dan kualitas dalam memilih layanan. Gen Z yang lebih memilih solusi berbasis teknologi dan cepat. Pelaku usaha yang membutuhkan kemudahan dalam outsourcing berbagai jasa. Yang ketiga peluang pasar. 1. Pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia merupakan salah satu pasar e-commerce dengan pertumbuhan terbesar di dunia. 2. Peningkatan permintaan jasa digital. Adanya peningkatan kebutuhan untuk jasa yang berbasis digital seperti desain grafis, konten kreatif, dan pelatihan keterampilan. 3. Minimnya kompetitor lokal yang fokus pada jasa. Kebanyakan platform jasa global tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar lokal. Yang ketiga ada produk dan layanan. Konsep utama 1. Konektivitas terpusat. 2. Berbasis teknologi AI. 3. Keamanan transaksi dengan escrow system. 4. Fokus pada pengalaman pengguna atau user centric. 5. Dukungan untuk ekosistem digital lokal. 6. Segmentasi dan diversifikasi layanan. 7. Fleksibilitas untuk semua pihak. Fitur utama 1. AI matching system. Fitur ini menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau AI untuk mencocokkan kebutuhan pelanggan dengan penyediaan jasa, baik berdasarkan kategori layanan yang dipilih, portofolio, ulasan dan rating penyediaan jasa, preferensi anggaran pelanggan. 2. Escrow payment system. Sistem pembayaran aman di mana dana pelanggan ditahan oleh platform hingga pekerjaan selesai dan disetujui oleh pelanggan. Setelah persetujuan, dana baru diteruskan ke penyedia jasa. 3. Sistem ulasan dan rating. Setelah proyek selesai, pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating kepada penyedia jasa. Ulasan ini ditampilkan secara publik di profil penyedia jasa. 4. Real-time project dashboard. Fitur ini memungkinkan pelayan melacak status proyek mereka secara langsung, mulai dari tahap awal, progres, hingga selesai. 5. Chat real-time. Pelanggan dapat penyedia jasa dapat berkomunikasi langsung melalui fitur chat di platform. Chat ini dilengkapi dengan notifikasi untuk mempermudah koordinasi. Strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi. Di dalam promosi ada 4 jenis macam promosi. Yang pertama digital advertising, yang berisi beriklan melalui platform digital seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Yang kedua ada menargetkan segmen pelanggan seperti Gen Z, profesional muda, dan UMKM dengan penawaran menarik. Yang kedua dalam promosi ada referral program.
yaitu memberikan insentif berupa cashback atau diskon bagi pengguna yang mengajak teman untuk bergabung. Memanfaatkan jaringan pengguna sebagai saluran pemasaran organik. Yang ketiga dalam promosi yaitu promo diskon. Promo diskon yaitu memberikan diskon untuk pelanggan baru yang mendaftar atau memesan layanan pertama kali. Mengadakan promosi khusus pada momen tertentu seperti hari raya, tahun baru, atau acara tertentu. Yang contohnya hari UMKM. Dan yang terakhir, media sosial. Menggunakan konten kreatif seperti video edukasi, tutorial, dan testimoni pelanggan di platform populer seperti contohnya Instagram, TikTok, dan YouTube. Membangun interaksi dengan audiens melalui giveaway, Q&A, dan konten kolaborasi dan influencer. Yang kedua dalam strategi pemasaran ada branding. Yang pertama tagline, jasa digital untuk setiap kebutuhan Anda. Dan yang kedua fokus pada citra sebagai platform yang aman, terpercaya, dan efisien, terutama di kalangan Gen Z yang mengutamakan teknologi. Dan yang ketiga dalam strategi pemasaran ada distribusi. Yang pertama aplikasi mobile, aplikasi yang responsif dan user friendly untuk Android dan iOS. Yang kedua website interaktif, platform web yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan, pembayaran, dan komunikasi dengan penyedia jasa secara langsung. Dan yang terakhir kemitraan, kolaborasi dengan komunitas bisnis lokal dan kampus untuk memperkenalkan platform. Selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama alur pendapatan, komisi dari transaksi. Mengambil komisi sekitar 10-15% dari setiap transaksi antara pelanggan dan penyedia jasa. Yang kedua ada langganan premium, pengguna yang memilih untuk mempromosikan layanan mereka atau mendapatkan akses ke fitur khusus dengan berlangganan bulanan. Yang ketiga iklan berbayar, penyedia jasa dapat membayar untuk mendapatkan visibilitas lebih melalui fitur iklan di platform. Yang kedua dalam model bisnis ada struktur biaya. Yang pertama pengembangan teknologi, biaya pengembangan dan pemeliharaan platform sekitar 150 juta per tahun. Yang kedua operasional dan gaji tim, gaji karyawan, customer service, dan manajer proyek sekitar 200 juta per tahun. Dan yang terakhir pemasaran dan promosi, anggaran iklan dan kampanye digital sekitar 100 juta per tahun. Selanjutnya tim dan manajemen. Yang pertama ada CEO atau founder, memimpin visi strategis, pengambilan keputusan utama, dan pengembangan kemitraan bisnis. Yang kedua ada CTO, Chief Technology Officer, bertanggung jawab atas pengembangan teknologi termasuk aplikasi, integrasi AI, dan keamanan data. Yang ketiga ada CMO, Chief Marketing Officer, mengelola strategi pemasaran, branding, dan kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran dan akuisisi pengguna. Yang keempat ada CFO, Chief Financial Officer, mengelola keuangan, anggaran, dan analisis profitabilitas proyek. Yang kelima ada Product Manager, merancang roadmap fitur aplikasi, mengelola pengembangan produk, dan memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi. Yang keenam tim pengembang atau developer dan engineer, mengembangkan aplikasi dan memastikan performa sistem yang optimal. Yang ketujuh ada desainer UI UX, merancang antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Yang kedelapan, tim operasional dan kemitraan, mengelola hubungan dengan mitra lokal dan memastikan kelancaran operasional layanan. Dan yang terakhir, tim layanan pelanggan, memberi dukungan kepada pengguna dan menangani keluhan atau pertanyaan mereka. Selanjutnya ada proyeksi keuangan, estimasi pendapatan dan pengeluaran. Ada di sana.
Dalam komisi transaksi rinciannya mencapai 10% dari setiap transaksi berhasil, yang diestimasikan kurang lebih 900 juta. Selanjutnya biaya berlangganan premium, 500 pengguna premium, 200.000 per bulan, yang diestimasi bisa mencapai 1.200.000.000. Iklan dan sponsor, iklan pihak ketiga di platform, yang diestimasi bisa mencapai 600 juta. Total pendapatan yang diestimasi mencapai 2.700.000.000. Di pengeluaran, pengembangan platform, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan server yang bisa mencapai 400 juta. Gaji dan operasional tim 10 orang dengan rata-rata gaji 10 juta per bulan, yang diestimasi bisa mencapai 1.200.000.000. Pemasaran dan promosi, iklan digital, event dan sponsorship, yang diestimasi bisa mencapai 800 juta. Infrastruktur dan operasional, hosting, lisensi dan utilitas, yang diestimasi bisa mencapai 100 juta. Layanan pelanggan, software, chatbot, dan pelatihan staff, estimasi bisa mencapai 50 juta. Dengan total pengeluaran 2.550.000.000 dan laba atau rugi 150 juta. Selanjutnya rencana implementasi. Tahap 1 dari pengembangan awal itu bisa sampai 3 bulan. Pengembangan MVP platform, penyusunan tim dan perekrutan penyedia jasa awal, persiapan strategi pemasaran pre-launch. Tahap kedua di bulan keempat sampai bulan ke-6, peluncuran beta untuk mendapatkan feedback pengguna, pengoptimalan fitur berdasarkan data pengguna awal. Tahap ketiga dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12, peluncuran penuh dengan promosi besar, penambahan fitur baru dan kampanye pemasaran nasional. Tahap keempat, tahun kedua atau tahun dari sebelumnya, ekspansi ke kota-kota besar lainnya, menambahkan lebih banyak kategori layanan dan meningkatkan kolaborasi dengan influencer. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.